Karena ini Pak Haji, kemarin kan saya diundang sama Ketika masalah Ba'alawi kan maksudnya. iya betul. To the point. Iya. Dia nanya, Karena ini Pak Haji, kemarin kan saya diundang sama Pak Habib Rizik tuh ya, yang dia launching albumnya. Lah, itu dikiranya saya mukibin. Saya aja nggak tahu mukibin itu apaan sebenarnya. Iya, kalau nggak di stop katanya tembus langit. Itu penasaran. Oh iya. Oh berarti emang udah deket agama dari sebelum masuk entertain, Pak Haji. Banyak yang kayak menyayangkan kayak kok malah bahas tentang ini sih apa yang nasab-nasab itu gitu, malah jadi kayak gitu. Nah, itu nanti panggungnya sepi loh dan semacamnya gitu. Itu gimana tanggapan Pak Haji? pertama bahwa bicara nasab itu kan perintah Allah SWT untuk menegakkan amar ma'ruf nahi mungkar. Ada perintah, bukan ini tafsir sendiri. Oh. Wal takum minkum ummatun yad'una ilal khair wa ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar wa ulaika humul muflihun. Hendaklah ada orang di antara kalian, hai umat Islam, yang sungguh-sungguh menyeru kepada kebaikan, menyeru kepada yang ma'ruf dan mencegah kemungkaran. Nah, ketika masalah Ba'alawi kan maksudnya. Iya betul. To the point. Iya. Dia nanya, Karena ini Pak Haji, kemarin kan saya diundang sama Pak Habib Rizik tuh ya, yang lah itu dikiranya saya mukibin. Saya aja nggak tahu mukibin itu apaan sebenarnya. Mukibin itu apa? Katanya ketemu Pak Haji Roma Irama biar tobat dari mukibin. Maksudnya apa sih mukibin itu sebenarnya gitu? Karena banyak yang bilang, masa ya pesulap diundangnya buat launching album? Nah, Pak Haji Roma Irama pedangdut diundang nggak waktu itu? Launching album enggak kan? Iya, jadi tergantung Pak Habibnya mau ngundang siapa. Karena saya nggak ngerti apapun tentang lagu, ya udah datang aja gitu, hiburan. Tapi dikirain malah mukibin. Nah, sekarang udah ketemu Pak Haji Romanya nih, ya kan? Apa? Coba kenapa tuh? Emang ada masalah apa tuh? ya masalahnya ini sangat setelah saya teliti, saya yakini bahwa memang ini mungkar. Oh. Kemungkarannya mana? Pertama, bahwa kita melihat di media sosial tentang kemusyrikan dan hal-hal yang khurafat. Ini jelas bisa disaksikan oleh semua orang. Kemusyrikan misalnya berdoa minta kepada Allah, tapi dia sebut nama Habib. Oh ya iya. Umar Muhdar, ya Umar Muhdar. Oh itu saya juga nggak setuju sih, bener. Nah ini musyrikan. Iya. Kedua, minta-minta ke kuburan. Ah itu bener. Ini musyrik. Itu belum lagi khurafat. Yang tadi Anda bilang apa, nurunin emas. Oh iya, turun rantai emas. Iya. Oh itu emang ada yang nganggap asli itu? Nggak nanya doang. Kirain emang cerita buat menuju tidur kan gitu. Oh, ada yang nganggap asli. Ya, khurafat yang menyesatkan umat banyak. Nah, kita sebagai muslim terpanggil untuk meluruskan akhirnya. Yang kedua, kenapa masa Bali ini saya bunyi? Ini ada agenda menguasai Indonesia. Oh. Dengan membuat kuburan-kuburan palsu. Iya, belakangnya banyak. Mungkin ribuan sudah di Indonesia. Betul, di beritanya banyak juga tuh. Dia membelokkan sejarah NU, menunjukkan sejarah Wali Songo, membelokkan sejarah nasional. Iya. Sampai mereka berkata Indonesia milik Aulia Tarim. Oh. Ini kan klaim politik ya. Iya. Bahwa dia mau menjajah ini. Sebagai muslim dan sebagai warga bangsa Indonesia. Saya rasa nggak boleh diam gitu. Yang tangkainya 7 lah, dikasih syarat yang sulit. Nih. Terus kita diam itu. Iya. Nyuruh orang berbuat baik mah nggak ada yang ngambek. Tapi begitu Anda mencegah kemungkaran, yang mungkar ini ngamuk. Iya makanya kalau kita salah percaya, hidup kita juga bakal salah. Jadi nyembah-nyembah sesuatu yang nggak harus kita sembah kan. Iya. Bahaya. Nggak baik musyrik. Musyrik iya itu lebih parah ya. Oh, Masya Musyrik Allah. iya. Musyrik. Tapi Allah akan mengampuni dosa selain itu. Liman yasha, bagi yang dikehendaki. Iya. Jadi musyrik ini naudzubillah harus dijauhkan betul-betul. Betul. Makanya Perbuatan musyrik karena nggak ada ampunannya di sisi Allah. Betul. Makanya kita belajar itu harus ada dasarnya ya kalau dalam Islam ya, Pak Haji ya. Bukan katanya. Iya, betul. Bahaya. Merungkat para dukun-dukun ya. Sehingga banyak risiko yang beliau tempuh itu. Bahayanya. Jadi saya lebih baik dihujat atau difitnah kayak gimana di dunia ini daripada nanti di kehidupan berikutnya saya ditanyain begitu sama Allah, saya nggak bisa jawab. Nah kalau sekarang kan saya bisa jawab dengan pedenya. Ya Allah, saya udah berusaha untuk edukasi di YouTube, di TV. Sehari waktu itu saya nerima jadwal 4 kali.
untuk edukasiin bahwa dukun itu cuma ada 2, kalau nggak nipu ya cabul gitu. Nah, kembali lagi keajaiban itu berasal cuma dari Allah Azza wa Jalla, saya bilang kayak gitu. Nah, ketika Allah suatu saat nanti nanya ke saya bisa jawab kayak gitu. Ada pertanggung jawaban. Begitu juga Roma Irama. Wih, Masya Allah. Benar. Bukan Rasul lah, bukan. Soal nasab. Saya takut ditanya sama Allah nanti. Kalau kita tahu tentang bagaimana ini suatu kemungkaran, tahu ya. Apalagi hakul yakin ini mungkar. Sesuatu yang mungkar ini. Setelah kita teliti, kita kaji ini mungkar. Setelah kita tahu, ada perintah Allah kan. Untuk menegakkan amar ma'ruf wa nahi mungkar. Terus kita diem. Nah, itu kan kayak Marcel. Iya, benar. Terus di depan Allah bagaimana nih? Nah, kalau kita tahu ini kemungkaran terus kita diamkan, artinya kemungkaran ini akan merusak sendi-sendi kehidupan beragama, berbangsa, bernegara. betul. Makanya Marcel maju dengan segala risiko, kan begitu, Sal? Iya, betul. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa kembali bersama channel kami Adi Reaction Official. Apa kabar teman-teman semua? Semoga teman-teman hingga saat ini masih diberikan kesehatan dan perlindungan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dimanapun kalian berada. Dan terima kasih ya kepada teman-teman yang masih setia pada channel kami dan yang telah subscribe channel kami ya. Semoga mampu menambah semangat kami dalam menampilkan konten-konten yang insya Allah dapat bermanfaat untuk umat Islam dan juga bangsa Indonesia yang kita cintai ini. Teman-teman, pada kesempatan kali ini saya ingin sedikit mengulas ya tentang sosok yang juga sangat fenomenal, terkenal ya, yakni pesulap merah. Diundang oleh Pak Haji Roma Irama dalam podcastnya. Sedikit beliau sekedar mungkin jokes ya, candaan ya, namun cukup dalam, bahwa ketika Pak Haji menyinggung bahwa klan Balawi itu bisa juga bohong dalam narasinya, artinya beliau membahas tentang sulap ya, bahwa sulap itu ada suatu kebohongan ya, trik-trik untuk menyenangkan audiens ya, atau pemirsa atau penonton, sehingga di situ banyak manipulasi atau kebohongan yang dilakukan oleh pesulap. Nah, Pak Haji melakukan suatu counter candaan ya, bahwa nasab ya, turunan juga bisa bohong. Nah, disitulah pesulap merah kok seakan-akan masuk ya, bahwa beliau bisa menurunkan rantai emas konon gitu loh. Artinya pesulap merah berarti kan paham ya tentang fenomena yang terjadi pada masa ini ya, fenomena sedang viral, fenomena para habaib ya yang konon melakukan kurofat, salah satunya mampu menurunkan rantai emas dari surga. Konon seperti itu. Pesulap merah pada tahun kemarin kalau nggak salah beliau diundang oleh Habib Rizik ya dalam ulang tahunnya, acara beliau secara pribadi tuh. Di situ saya sempat melihat bahwa pesulap merah itu condong pro terhadap habaib. Kenapa? Karena saya lihat narasinya beliau kontra terhadap salah satu tokoh ya, pendukung atau yang kontra terhadap klan Balawi. Dalam hal ini Mama Gufron. Ketika pesulap merah mengkontra Mama Gufron ya yang tidak sesuai dengan syariat Islam, di situ ada indikasi bahwa pesulap merah ya konon cenderung ke habaib. Nah, pada podcast Pak Haji Roma Irama kemarin, saya melihat berarti pesulap merah itu sekarang sudah menyadari, melihat fenomena yang terjadi, bahwa para habaib itu condong melakukan kurofat-kurofat atau tahayul yang dalam syariat Islam tidak dibenarkan. Ya, ingat ya, ketika Nabi Muhammad itu mempunyai mujizat yang namanya Al-Quran, Nabi Musa mempunyai mujizat, Nabi Isa mempunyai mujizat, dan nabi-nabi terdahulu. Sehingga kalau manusia setelah Nabi mempunyai mujizat itu mustahil ya. Kalau pakai bahasa Islamnya itu ya bukan mujizat ya, mempunyai suatu karomah para habaib. Alih-alih mempunyai karomah, sesungguhnya mereka sedang mempertontonkan suatu narasi kebohongan di situ. Ya, justru kurofat yang dikedepankan, yang ditampilkan. Sehingga disinilah manusia atau masyarakat Indonesia harusnya bisa paham arti kurofat ya, arti tahayul, arti muzidat ya. Kalau kita dibodohi, kalau kita disuguhi hal-hal seperti itu atas nama cucu Nabi, karena beliau memakai sorban ya, karena beliau memakai baju atau jubah yang mengindikasikan simbol-simbol keislaman manusia suci ya, tanda kutip ya. Ini umat Islam Indonesia cenderung tidak akan melihat suatu fenomena yang real. Apakah iya Nabi Muhammad mengajarkan seperti itu? Apakah iya Nabi Muhammad
mampu melakukan hal-hal yang di luar dugaan manusia. Oke lah kalau Nabi Muhammad bisa melakukan hal-hal yang mungkin di luar kebiasaan manusia ya. Karena manusia agung, Nabi Muhammad manusia sempurna. Walaupun mungkin cucu aslinya mempunyai karomah, saya yakin ya, cucu-cucu Nabi yang asli itu tidak mengumbar-ngumbar ya ketika beliau mungkin punya karomah. Tidak menyombongkan diri ketika memang cucu Nabi asli mempunyai karomah. Namun ironis yang sekarang terjadi, ya, setelah terjadi polemik nasab, setelah terjadi fakta dan data bahwa klan Balawi itu terindikasi bukan cucu Nabi, karena dari jalur Ubaidillah yang pada masa lalu tidak ada sosoknya, sehingga dicangkokkan nama di situ, kok khurafat seakan-akan menjadi hal yang harus dipercaya atas nama cucu Nabi. Ya, jadi ketika yang tidak percaya, tendensinya itu, asumsinya seakan-akan berpotensi berdosa di situ. Jadi kategorinya, apabila sekarang polemik yang terjadi, mungkin menurut klan Balawi itu bisa memecah belah umat Islam. Justru dalam kacamata saya, tesis yang dilakukan oleh Kiai Haji Imanuddin banyak manfaatnya, justru untuk umat Islam sendiri. Ya, apa buktinya? Buktinya adalah klan Balawi yang melakukan khurafat sekarang sudah sangat turun tensinya. Bahkan jadi tidak ada ya uploadan baru tentang khurafat. Ya, jadi yang diupload oleh youtuber ya, konten-konten kreator itu uploadan lama yang tidak bisa dihapus ya buat pembelajaran umat Islam Indonesia. Bagi yang mungkin percaya bahwa klan dari Balawi cucu Nabi asli, itu pun hak mereka. Kita tidak bisa melarang. Tiap orang punya hak ya untuk mencintai seseorang ya, untuk menyenangi, untuk mempercayai, untuk memilih sesuatu yang menurut orang tersebut mungkin benar, mungkin baik. Namun di sini teman-teman, saya hanya ingin mengingatkan ya, bahwa Nabi Muhammad SAW pada masa lalu tidak ingin dikultuskan. Kok bisa tiba-tiba ya, ada manusia yang mungkin ya, aku cucu Nabi, yang walaupun mulia, seharusnya bisa memberikan suatu tausiah, tahu ceramah-ceramah ya, masalah ceramah keagamaan, bahwa jangan lagi ada yang diputuskan. Tokoh siapapun, jangan sampai. Walaupun mungkin ini ya, hafal Al-Quran, hafal ribuan hadis, mampu membumikan kata-kata secara signifikan, secara instrumental, bahkan secara operasional, pun jangan dikultuskan. Karena manusia yang paling agung ya, manusia yang paling sempurna, Nabi Muhammad pun tidak ingin adanya pengkultuskan terhadap dirinya. Kok bisa sih orang-orang konteks kekinian ya, yang menginginkan adanya pengkultusan. Apa indikasi pengkultusan teman-teman? Indikasinya begini, ketika ada yang mengkritik biasanya ya, umatnya atau muhibin ya sebutannya ya, itu akan serta-merta membela tanpa hujah yang sifatnya argumentatif. Bahkan mereka akan mati-matian membela para habaib. Itu mengkultuskan tuh. Jadi tidak ada istilahnya pencarian data, pencarian fakta, menganalisa, memverifikasi, nggak ada. Kalau sudah namanya pengkultusan, itu bahayanya. Tapi ketika mungkin hanya mencintai tanpa mengkultuskan, hal-hal yang bersifat polemik biasanya diverifikasi tuh, ya, dianalisa, ya, dicari kebenarannya. Apabila belum menemukan kebenaran, mereka harusnya bersabar sampai menemukan titik terang tentang polemik itu, ya. Jangan malah dinarasikan. Jangan seakan-akan dinarasikan bahwa yang melakukan suatu pertanyaan tentang masalah nasab para habaib itu berpotensi melanggar syariat, ya, berpotensi dosa dan bersalah. Harusnya masalah nasab yang sudah dipercayai jangan ada lagi yang mempertanyakan, kan gitu ya keinginan mereka. Namun untuk manusia-manusia atau orang-orang cerdik pandai biasanya tidak begitu pola pikirnya. Ketika ada yang mengaku, wajar ketika ada yang bertanya. Nah, di sini terbalik nih. Ketika mereka mengaku, ketika ada yang bertanya, kitalah suruh mencari sumber jawabannya, bukan pihak mereka. Nah, di sini sesuatu yang aneh. Makanya Pak Haji Romai Rama dalam podcastnya kadang-kadang ya masih bersambung atau continue ya membahas masalah nasab. Karena bagi Pak Haji Romai Rama, saya melihat kemarin dalam podcastnya, khawatirnya ketika beliau tahu, ketika beliau telah mengetahui bahwa nasabnya tidak tersambung ke jalur Rasulullah SAW, khawatir beliau diminta pertanggungjawaban di depan Allah Subhanahu Wa Taala ketika besok di akhirat.
bahaya. Oke lah, kalau nggak tahu nggak apa-apa, mungkin bisa menghelak ya. Tapi kita tahu diam saja, itu suatu hal yang berpotensi berdosa di situ. Sehingga pertanggungjawaban Pak Haji Romai Rama selama beliau hidup, beliau ingin mempertanggungjawabkan pengetahuannya di hadapan manusia agar nanti di akhirat beliau terbebas dari pertanyaan seperti itu. Ya, ini bahaya teman-teman. Apabila kita tahu suatu kemungkaran, kita diam saja, bahkan alih-alih kita ya ingin mendamaikan dua pihak agar tidak berselisih, tanda kutip ya, akhirnya netral, di sini malah menjadi blunder. Kaum cerdik pandai yang kita harapkan mampu memberikan suatu pencerahan, pemahaman tentang polemik nasab, justru narasi-narasi yang berkembang saya melihat tidak sesuai dengan kenyataan. Ada yang netral lah, cari aman, ada yang netral tidak masuk masalah polemik, khawatir umatnya ya, lebih condong umatnya terbelah, umatnya meninggalkan dirinya, lebih seperti itu. Sedangkan satu sisi Pak Haji Romai Rama sangat berani dalam melakukan suatu hal yang sifatnya tidak bisa dilakukan oleh orang-orang atau ulama-ulama dalam konteks masa kini. Pak Haji Romai Rama berani mengambil resiko yang tidak dimiliki oleh ulama-ulama dalam konteks masa kini, walaupun tidak semuanya. Jadi dalam hal ini pesulap merah saya melihat ya, ternyata apa yang dilakukan pesulap merah itu tidak pro terhadap golongan habaib, tanda kutip ya, masih melihat fenomena yang sedang terjadi ya. Dan pesulap merah dalam hal ini menegaskan bahwa kurofat-kurofat yang dilakukan kaum habaib itu tidak bisa dibenarkan tuh teman-teman tuh. Sehingga beliau melakukan jokes ya, atau candaan, atau roasting lah istilahnya para habaib itu dalam podcastnya bersama Pak Haji Romai Rama. Ya saya cukup maklum sih ya, walaupun mungkin ya pesulap merah pun bisa netral, tidak masuk ke A atau ke B, itu hak beliau ya. Namun dari candaan yang saya lihat, dari roasting yang saya lihat, beliau condong ya mendukung yang sifatnya itu kebenaran ya. Jadi kurofat-kurofat, tahayul yang tidak sesuai dengan syariat Islam, pesulap merah dalam hal ini menolak, dan kita perlu dukung tuh ya untuk tokoh-tokoh yang sudah punya pendukungnya ketika dalam konflik polemik nasab beliau masuk atau mungkin ya mau menelaah ya, kita harus berikan suatu ruang dan apresiasi bahwa hal seperti itu tidak bisa dibiarkan ya teman-teman ya. Itu saya melihat indikasinya, sehingga yang asumsi saya pada masa lalu bahwa pesulap merah condong ya tidak sesuai atau tidak setuju untuk yang menyanggah masalah polemik nasab, sekarang saya melihat jawabannya dari pesulap merah bahwa beliau condong terhadap orang yang justru ingin mengetahui detail atau data dan faktanya bahwa memang para habaib itu nasabnya tersambung ke jalur Rasulullah SAW. Sehingga saya cukup maklum dan bisa menyimpulkan pemikiran dari pesulap merah, walaupun beliau bukan ahli nasab teman-teman ya. Nah, Pak Habib Rizik ya sebagai ketua FPI atau yang mewakilkan ya, yang mewakilkan dari kaum habaib atau klan Balawi yang cukup terkenal dan sangat vokal, pun andai kata telah melihat podcastnya Pak Haji Romai Rama, jangan juga marah, jangan juga nanti ceramah menyindir pesulap merah, nggak usah lah. Kalau pola-pola seperti itu, ya nggak selesai-selesai teman-teman. Disinggung marah, disindir marah. Padahal tujuan yang utama itu berikan data ya, verifikasi, berikan jawaban bagi semua umat Islam Indonesia yang bertanya ya, apakah nasab antum tersambung ke jalur Rasulullah SAW. Kita masih menunggu tuh ya kebenarannya, nggak ada masalah walaupun lama, demi tujuan kebaikan untuk umat Islam Indonesia. Demikian teman-teman ya ulasan yang singkat dari saya, semoga ada manfaatnya. Apabila ada kata-kata saya yang kurang berkenan, saya mohon maaf. Jumpa kembali pada channel kami berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.